si SEO ini menurut saya jangan dianggap remeh ya. Apalagi untuk sebuah untuk teman-teman gitu yang ngelihat bahwa company itu structure digital marketing timnya seperti apa sih gitu ya. Ya menurut saya SEO itu menjadi sebuah esensial kalau kita mau jadi sebuah company yang kuat di digital marketing. SEO itu relate juga tadi sama keyword. Keyword itu nempelin ke konten. Ada konten foto, ada konten ke blog. Jadi orang-orang yang suka buat konten gitu ya, ini relate juga ke sana. Karena ya tadi kita udah sempat bahas ya soal SEO content writer, banyak banget yang butuhin gitu. Bahkan ya ada jasa juga tuh, ya kan? Cari di Google jasa SEO content writer banyak juga dan ya memang ada demand-nya. Kalau misalnya kita melihat dari SEO job title SEO ya apapun itu, SEO content writer, specialist manager dan lain-lain, itu paling minimum pastinya itu UMR pasti. UMR Jakarta lah. UMR Jakarta itu pasti ya. Sit back, relax, and tune in. Halo, selamat datang kembali di Technology Journey Beyond Technology, podcast yang mengupas tuntas topik-topik menarik soal IT maupun non-IT bersama narasumber yang sangat keren dan juga inspiratif tentunya. Dan di episode kali ini, di sini ada Kibar Mahardika yang bakal nemenin kamu untuk membahas topik Search Engine Optimization atau SEO. Nah, sebelumnya, buat kamu yang belum nonton ataupun belum dengar teknologi di episode sebelumnya, jangan lupa untuk melihat ya, cek episode sebelumnya di channel kita ataupun di Spotify. Dan kamu boleh banget buat nge-subscribe, nge-follow, nge-share itu boleh banget. Dan juga nge-like, nge-comment juga boleh banget. Ditunggu ya buat kalian semua. Dan tak usah berlama-lama lagi, karena hari ini Kibar udah ditemenin dengan seorang pakar expert di bidang Search Engine Optimization atau SEO. Dan mari kita langsung panggil saja. Ini dia Mr. Zenzo. Itu kan. Woi, tepuk tangan. Apa kabar nih Mas Zenzo? Baik. Nah, jadi Mas Zenzo ini adalah seorang VP, Vice President Digital Marketing Operation di Boleh Dicoba Digital dan juga seorang instruktur di Boleh Belajar ya? Betul sekali. Berarti udah luar biasa ya. Udah expert banget ya secara digital marketing. Masih belajar lah. Masih belajar pasti. Belajar. Selama ini kan sekarang digital marketing operation nih. Sebetulnya kesibukannya itu apa sih, Mas? Mungkin sesuai dengan namanya ya, operation ya. Jadi awalnya itu saya belajar digital marketing itu ke teknis. Jadi mungkin kalau kita ngomongin teknis digital marketing itu kayak posting sosial media, kita pegang ads gitu ya, pay per click dan lain-lain. Nah, pelan-pelan belajar untuk ke strategiknya gitu. Jadi bukan cuma execute, tapi gimana caranya kita bisa allocate banyak banget tools, channels di digital marketing untuk maximize performance untuk bisnis. Yes. Jadi kan nggak semua bisnis, mungkin yang kita mikir, kayaknya satu bisnis tuh harus pakai Facebook Ads, Google Ads, SEO, SEM dan lain-lain. Nah, tapi di skala sekarang saya udah bisa harus berpikir strategik bahwa ya nyatanya itu ya nggak semua bisnis, nggak semua company atau brand itu harus langsung pakai semua. Jadi ya kurang lebih ke sana gitu. Jadi ya sehari-hari ya mungkin lebih ke strategic thinking, dan saya juga punya tim ya untuk gimana caranya kita bisa maximize tadi performance baik dari execute-nya, planning-nya dan lain-lain. Jadi ya saya juga punya tim media buying, media planning, terus ya kita juga punya tim operation division head masing-masing ya. Tim planning ada, tim buying juga ada, dan ya tujuan kita sih tadi kalau ngomongin kenapa saya masih bilang masih belajar, karena digital marketing itu dinamis banget. Betul. Gitu. Jadi saya juga nggak sejago yang dipikirkan oleh teman-teman. Gitu. Nggak sejago Mark Zuckerberg dan lain-lain. Saya juga yakin Mark Zuckerberg, Elon Musk juga masih belajar karena itu dinamis banget. Dan yang penting ya gimana caranya kita bisa reading the flow lah. Yes. Reading the flow, jadi kita ngikutin terus. Nah itu menurut saya mungkin sedikit intro ya, bahwa digital marketing itu baiknya kita belajar untuk adaptasi, adjustment dengan apa yang sedang ada fitur-fitur di internet gitu. Jadi ya kurang lebih kesana sih. Betul, karena teknologi yang atau tools yang kita pakai itu sangat berpengaruh gitu kan. Maksudnya kita menggunakan Facebook, kita menggunakan website, dan itu
yang dikelola sama pihak ketiga dan pihak ketiga itu akan terus berkembang. Betul. Jadi mau nggak mau kita terus belajar terus ya. Betul. Mungkin kalau ngomongin berkembang juga ada aja yang takdirnya dia harus berhenti juga ada kan. Jadi kayak zaman dulu kita tahu ada Yahoo Messenger, ada Friendster, pasti ada juga internet marketing spesialis untuk memanage sosial media tersebut. Tapi ya mau nggak mau akhirnya ya close, tutup, terus ya mau fitur dia ya kerjaan dia pindah dong. Jadi saya ya terus berkembang fitur-fitur tersebut. Terus berkembang dan kita harus adaptif ya. Betul adaptif sekali. Nah di hari ini nih Mas Denzo, karena Mas Denzo ini sebetulnya seorang generalis ya, digital marketer generalis ya. Nah, tapi di sini kita akan membahas salah satu topik yang ada di digital marketing yaitu SEO, Search Engine Optimization. Nah, sebetulnya mungkin kita pengenalan dulu kali ya. SEO itu sebetulnya apa sih, Mas Denzo? Jadi mungkin definisi yang saya udah tangkap ya dan saya alamin sesuai dengan singkatannya Search Engine Optimization. Jadi itu adalah sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas, yaitu gimana caranya kita mengoptimize website kita jadi bisa dicari di search engine itu dengan mudah. Nah mudah ini definisinya cukup panjang ya. Mudah itu artinya ya ketika orang cari keyword tertentu, website kita muncullah jadi jawabannya. Gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kayak berpikir SEO tuh apa sih? Kenapa selalu ngomongin soal website, soal keyword gitu ya? Soal links dan lain-lainnya, karena sesuai dengan definisinya adalah kita pingin ketika orang cari keyword tertentu di search engine. Nah search engine itu nggak cuma Google ya, banyak banget di luar sana orang cari keyword dan yang keluar adalah jawabannya adalah website kita. Makanya search engine optimization, dan itu pasti ke website. Gitu. Nah tadi nyebutin kalau search engine itu bukan Google. Nah sebetulnya kalau misalkan kita pengen mainin SEO nih, apakah kita harus fokus di Google aja? Atau sebenarnya banyak yang harus kita fokuskan juga? Sebenarnya kalau ngomongin fokus ya, itu based from user juga sih. Karena kalau di Indonesia most likely pasti Google ya. Beda cerita kalau kita udah scale up, ngeplay kita udah paham banget SEO, terus kita mau expand keahlian kita ke luar negeri, ya di China nggak pakai Google kan. Tapi ya di situ ada search engine. Jadi menurut saya SEO adalah sebuah metodenya, sebuah skillnya. Google itu sebuah toolsnya, search engine itu ada banyak lagi kan. Cuma kalau kita market Indonesia, Google udah nomor satu lah. Nomor satu ya. Walaupun kalau misalnya teman-teman pakai, ini saya sebut brand nggak apa-apa. Misalnya kalau pakai laptop Microsoft, kan itu defaultnya Microsoft Edge. Nanti kita buka search engine-nya pasti Bing kan. Iya betul. Gitu. Jadi itu juga kan mungkin kita juga harus optimize untuk ke Bing misalnya gitu. Cuma ya menurut saya itu persentasenya kecil lah. Karena most likely pasti pakai Google juga kan. Gitu. Dan yang pernah saya temuin itu katanya Google itu search engine nomor 1 di Indonesia dan keduanya malah YouTube. Nah itu betul gak sih? Sebenarnya kalau bisa ngomongin search engine harusnya definisinya bukan ya. Tapi karena ini kita ngomongin soal user traffic, ya bener-bener aja sih ya. Orang nomor 1 Google, nomor 2 YouTube, nomor 3 TikTok sekarang. Ya kan? Logiknya gitu, kita sekarang cari informasi itu, cari di Google. Misalnya lokasi kantor Jito Academy, Google gitu ya. Tapi nomor 2, misalnya kita pengen tahu liburan di Jepang, bukan cuma Google lagi, lihatnya di YouTube. Oh, perginya ke sini, makannya gini dan lain-lain. Tapi most likely YouTube kan videonya lama ya, bagian. Nah, akhirnya orang pindah ke TikTok, dan ya TikTok rata-rata snack size, jadi pendek-pendek kan, stick dan lain-lain. Dan semua itu menurut saya ya sangat dinamis banget ya. Dulu pasti Google centris, tapi sekarang udah banyak banget, bahkan ya baik dulu yang carinya lewat TikTok aja udah cukup gitu kan. Berarti itu sebuah peluang juga ya. Lo jangan mengindahkan kayaknya. Jangan sampai kelewatan tuh antara si YouTube sama si TikTok itu buat dioptimasi juga. Betul. Tapi kalau kita ngomongin ranah SEO, menurut saya pasti nomor 1 kita related dengan search engine. Karena mungkin kita jelasin sedikit soal teknik gimana sih si search engine itu mengeluarkan website gitu ya. Mengeluarkan sebuah website. Jadi biasanya di Google itu dia ngelakuin beberapa aktivitas. Yang paling pertama ada crawling. Jadi pasti jutaan website setiap detiknya di crawling oleh si Google. Crawling adalah ibarat si Google itu ngumpulin page-page atau website. Dikumpulin, ada jutaan itu dikumpulin, habis itu nomor 2 di indexing. Indexing itu dia ngebaca strukturnya. Oh, ini strukturnya seperti ini. Dia ada H1, ada H2, meta tag, meta description dan lain-lain gitu ya. Jadi secara technicals dia baca,
udah tahu nih, oh oke, saya udah kumpulin, saya udah baca strukturnya. Nomor 3 itu dia processing. Nah, biasanya processing itu bagian dari user. Jadi misalnya user itu ketik keyword, misalnya beli laptop tren. Nah, akhirnya karena Google tadi udah crawling dan indexing, dia keluarin lah si website yang tepat. Tapi sebelum dia keluarin itu dia nulis dulu atau dia ukur dulu, calculating relevancy. Jadi dia cari mana yang relevan, karena kan jutaan tuh ya. Betul. Jadi dia mix and match dengan tadi structure-nya dan lain-lain. Nah, akhirnya dia keluarkan. Tapi keluarkannya itu by ranking. Karena kan ada jutaan ya. Jadi dia keluarin lah by ranking. Nah, tugas SEO itu intinya adalah untuk memenuhi proses-proses tadi. Jadi proses-proses tadi itu dilengkapi secara sempurna, gimana caranya bisa bertahap sampai ke ranking. Bahkan di ranking nomor 1 gitu. Jadi kelihatannya kayak gampang ya, prosesnya kan cuma crawling. Oh, crawling itu websitenya dilihat sama Google, gampang lah, pasti dilihat gitu ya. Tapi secara logik ada aja website udah sebagus apapun, ternyata nggak kebaca sama Google. Itu juga ada. Gitu ya. Kedua, indexing. Nah, indexing tuh satu step di dalam crawling. Jadi dia ibarat tadi kan udah di Google tahu, oh ini ada website A ya. Terus indexing itu dia ngebaca strukturnya. Nah, makanya strukturnya itu kan tadi banyak ya, ada meta tag, meta description dan lain-lain, XML, sitemap, HTML, banyak lah ya. Nah, itu kan tugas seorang, nah ini nanti ada title-nya juga, itu ada seorang SEO spesialis, make sure tadi teknis-teknis tadi itu terbaca dengan baik di Google, sehingga dia bisa dibaca nih sama si mesin algoritma, sehingga nanti ketika orang cari keyword, kita tuh ada tuh di pilihannya, gitu ya. Dan tujuan akhirnya kita pengen di ranking kan. Oke. Ini orang cari keyword A, oh yaudah keluarlah website kamu karena saya udah lihat nih struktur kamu bagus, nilai kamu A, ya kita dimunculin. Nah itu tugas-tugas SEO juga di situ, gitu. Dan itu ya ketika kita bedah akhirnya kan nggak mudah ya. Iya, betul, jadi betul. ada kesulitannya di sana, kayak gitu. Nah, sebenarnya faktor yang bisa menentukan lu bisa ada di halaman 1 atau bahkan bisa di ranking 1 itu sebenarnya apa aja? Banyak ya pastinya. Kalau misalnya kita lihat elemen-elemen ya. Jadi elemen-elemen gimana cara kita bisa jadi nomor 1, nomor 2 dan lain-lain. Pastinya Google tuh punya penilaiannya. Yang paling pertama mungkin kita melihat dari relevansi lah. Jadi ketika kita ngomongin search engine optimization adalah related dengan keyword ya. Jadi orang cari keyword tertentu, gimana caranya keyword itu nyambung dengan website kita atau page kita. Nah, jadi kan kita juga ngomongin soal authority dari keyword tersebut ada nggak sih di website kita gitu ya. Terus nanti turunannya adalah biasanya technical page. Jadi ada istilah SEO itu ada on page sama technicalnya. Jadi on page itu kan kita ngomongin soal kontennya. Jadi biasanya ngomongin konten itu ada gambar, ada artikel, ada blognya, gitu ya. Terus habis itu strukturnya gitu ya. Nah itu kan gimana caranya si on page itu disesuaikan dengan sempurna. Jadi pas kita orang tuh cari keyword tertentu di Google gitu ya, itu tuh nyambung. Oh, ini orang cari keyword ini di website kita ada loh. Terus Google ngeliat, oh iya bener nih strukturnya bagus, nilainya bagus, performanya oke. Ini nih jawabannya buat kalian. Jadi kurang lebih tadi ada beberapa elemen ya. Biasanya bahasanya istilahnya adalah on page sama technical page. Biasanya kayak gitu. Itu paling pertama. Kedua, biasanya orang itu nyambunginnya ketika kita ngomongin soal on page dan technical, itu kan biasanya suka banget orang tuh mikir soal traffic ya. Jadi ketika, oh saya udah bagus banget nih, saya udah edit semuanya, alt text-nya udah oke, H1A2 oke, meta tag, meta description semuanya udah lengkap, tapi kok nggak ada orang yang masuk ya keyword tersebut. Atau misalnya keyword ini saya udah riset, tapi kok pas dicari itu nggak nomor 1. Gimana caranya? Nah biasanya orang tambahin dengan backside link. Nah, backside link ini mungkin definisi adalah link yang biasanya kita masukin di page lain atau di artikel website lain gitu. Jadi biasanya ada juga namanya SEO content writer, tugasnya adalah membuat blog, buat artikel, nanti diselipkan juga link di situ gitu. Jadi ya tadi mungkin sedikit banyak nyambung-nyambung ya. Mulai on page, off page, technical sampai ke backside link karena berkaitan semua. Gitu. Benar. Nah, tadi disebutin ada SEO content writer. Betul. Nah, sebetulnya di SEO ini ada berapa role sih sebetulnya yang bisa dijalani? Kalau role itu pasti banyak banget ya. Jadi menurut saya ini relate juga dengan pekerjaan digital marketing pada umumnya. Jadi kita pasti ngomongin ada spesialis, ada kita ngomongin soal strategis juga ada, manajer juga ada. Jadi SEO pun sama.
Jadi SEO spesialis, SEO manager gitu ya, terus SEO strategis itu ada tiga-tiganya. Itu paling basic lah. Karena kalau misalnya kita lihat di tempat lain, contoh ya, title lain misalnya digital marketing spesialis, digital marketing strategis, digital marketing writer juga itu semua ada kan. Jadi menurut saya ya SEO pun sama seperti itu. Jadi tadi SEO spesialis, SEO strategis, SEO content writer itu udah paling basic ya. Habis itu kita ngomongin juga SEO ini karena tadi ya kita kan membuat konten. Konten itu relate dengan keyword. Keyword itu relate dengan ya tadi selain konten artikel ada juga konten gambar. Konten gambar ini kan relate juga dengan tampilan website. Nah biasanya kan nyambung ke user interface website. Itu juga sebuah job title yang relate juga tuh dengan SEO menurut saya masih bisa masuk ya ke sana. Terus mungkin kalau ngomongin sedikit soal SEO itu nyambung juga karena keyword ini biasanya kita mainin ke SEM juga ya. SEM itu Search Engine Marketing di mana ini relate dengan Google Ads. Dan ini sama-sama aja dengan keyword. Cuma kalau Google Ads kan paid ads ya, berbayar ya. Jadi bedanya SEO itu tidak berbayar, kalau SEM berbayar. Betul. Dan kenapa nih tadi jadi nyambung kok tiba-tiba dari gratis ke berbayar? Kenapa nih? Karena benang merahnya adalah di keyword. Ya, jadi orang SEM pasti sehari-harinya mainin keyword ya. Dia cari keyword research setengah mati, pasti dia cari volume, cari competition, dan pekerjaan yang relate ya salah satunya selain kita organik, kita juga cari ke paidnya, salah satunya adalah SEM specialist. Gitu. Jadi ya kurang lebih ke sana sih, dan menurut saya potensinya SEO specialist itu menurut saya pribadi ya, SEO specialist ini adalah salah satu pekerjaan digital marketing legend ya. Jadi sebelum ada, mungkin kalau sekarang udah ada QOL content writer, QOL content creator, TikTok live streamer, sebelum ada mereka, SEO itu udah jadi pekerjaan digital marketer paling pertama. Ya? Iya, karena ya balik lagi, SEO itu muncul karena ada website. Website itu kan ya paling pertama sebelum marketplace dong. Betul. Marketplace, ada TikTok, ada IG, ya website duluan. Ketika ada website, orang pasti ingin optimize seperti apa? SEO. Jadi ya secara logik ya udah pekerjaan legend. Sebetulnya udah lama ya. Tapi kayak baru-baru aja gitu ngedenger nama SEO spesialis ya. Ya mungkin karena sekarang kita di drive-nya dengan kebiasaan kali ya. Kebiasaannya kita suka pakai tools-tools yang lebih entertaining mungkin, atau tools-tools yang lebih membuat kita interaktif gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin digital marketing ya tadi si SEO ini menurut saya jangan dianggap remeh ya. Apalagi untuk sebuah ya untuk teman-teman gitu yang ngelihat bahwa company itu structure digital marketing timnya seperti apa sih gitu ya. Ya menurut saya SEO itu menjadi sebuah esensial kalau kita mau jadi sebuah company yang kuat di digital marketing gitu. Jadi anggaplah kita punya tools digital marketing yang mumpuni ya. Pastinya kita harus punya website kan. Betul. Pasti itu mah website, sosial media udah pasti. Itu dua hal di portofolio online itu punya itu kan. Dan kalau kita mau optimize dua hal tersebut, website dan sosial media, pasti ada beberapa job title yang dibutuhkan. Anggaplah kita ngomongin sosial media, kayaknya teman-teman udah cukup paham ya. Betul. Konten pasti udah pada pakai. Paham lah ya, SMM dan lain-lain gitu. Tapi kalau website, saya melihat ya, saya pribadi yang melihat kayak teman-teman klien saya, teman-teman yang punya bisnis gitu ya. Yang paling mandatory di mereka cuma satu, web developer buat websitenya. Nomor dua ya mungkin web maintenance, yang maintenance ganti banner, ganti link dan lain-lain. Habis itu nomor tiga ya tadi paid ad specialist, gimana caranya ngedrive ke website. Padahal secara logik banyak banget orang tuh yang mikirin di sosial media itu organik kita tuh harus bagus, engagement rate kita sekian, tapi jarang banget yang mikirin di website organiknya nih, lo kenapa nggak dapetin keyword tertentu ketika cari keyword ini, lo tuh nomor satu secara organik, gitu ya. Lo kenapa nggak buat page lo tuh nilainya A+, karena kalau misalnya A+ itu lebih gampang di crawling dan lain-lain. Nah itu kan jarang banget tuh mikirin itu. Jadi menurut saya, ya ketika teman-teman dengar soal ini gitu ya, mudah-mudahan dia tercerahkan juga, karena ya sistemnya nggak beda jauh sama sosmed kan. Cuma orang nggak banyak yang kayak aware gitu bahwa sepenting itu loh gitu, untuk pikirin organiknya si website. Nah, ini buat misalnya kamu nih yang sebetulnya baru dengar SEO spesialis dan ternyata ada pekerjaan yang role-nya seperti itu, susah nggak sih untuk menjadi seorang SEO spesialis? Kalau kita ngomongin soal SEO spesialis ya, sebenarnya
milestone-nya itu pasti nggak terlalu sulit kalau kita nikmatin dengan baik ya. Jadi kuncinya tadi kan kita udah tahu proses search engine itu tadi ngapain aja. Ada crawling, indexing, processing, dan lain-lain. Dari situ kan kita bedah aja satu-satu. Sebenarnya kalau menurut saya semua digital marketing baiknya kita fokus dulu ke setiap step-step yang dimiliki. Jadi tadi ada soal crawling nih. Berarti kan Google tuh ngecari semua page atau semua website, dia baca gimana caranya struktur itu terbaca dengan baik. Jadi crawling dan indexing. Ya udah kita sebagai SEO spesialis fokusin di sana. Itu di SEO itu ya tekniknya adalah technical SEO. Jadi ntar ngomongin robot TXT. Robot TXT itu sedikit informasi. Jadi itu beberapa bahasa yang memang sedikit nyempelin dengan bahasa website ya. Jadi coding website lah gitu. Sedikit aja sih sebenarnya menurut saya. Kita harus tahu istilah itu apa, dan tugas SEO spesialis adalah make sure bahwa tadi relevansi antara keyword yang dicari di search engine nyambung ke dalam websitenya. Nah, gimana cara kita lihat nyambung atau enggak? Ya bukalah si websitenya, masuklah ke dalam beberapa fitur. Tadi robot TXT lah, kita lihat juga ke H1, H2 heading ya. Itu heading website tuh. Jadi misalnya kita udah pasang nih artikel bagus gitu ya. Jadi judulnya bagus, isinya bagus, closingnya bagus, tapi dari segi bahasa website itu tuh terbacanya cuma title doang atau H1 doang. Jadi nggak terstruktur dengan baik. Nah, tidak terstruktur dengan baik pun itu mempengaruhi ke Google crawling atau Google indexing. Jadi si Google cuma baca, oh ini strukturnya jelek ya. Jadi dia cuma ada H1 doang, dia cuma ada title doang. Otomatis nggak masuk dong ke ke ranking dong. Gitu. Nah, itulah tugas tadi SEO spesialis. Jadi ya dia juga make sure bahwa oh iya nih saya harus betulin nih. Dan biasanya kan itu H1, H2 meta tag, meta description itu punya limit keywordnya ada berapa. Nah, dia make sure itu fulfill dengan baik gitu ya. Terus nanti dia juga ngomongin soal sitemap itu sama juga di website. Jadi kita misalnya lihat website tuh punya struktur, misalnya beli ke website marketplace ya, atau website yang fashion gitu ya, e-commerce itu biasanya kan suka ada kategori pria. Nanti ada pria itu ada baju, habis itu celana, sepatu, dan lain-lain. Itu juga sitemap. Itu tuh dipastikan rapih kayak gitu. Ada dua, sitemapnya ada HTML secara tampilan gitu ya. Jadi yang dibaca di tampilan sama yang di belakangnya, di codingnya. Jadi pas dibaca sama Google, dia nggak baca ke tampilan, tapi baca di coding gitu ya. Dia bisa ngelihat bahwa oh urutannya rapih nih. Nah itu namanya sitemap. Dan masih banyak lagi. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya sih ya kalau misalnya baru dengerin kayak wah ini ribet banget ya. Tapi sebenarnya menurut saya ya SEO tuh di beberapa hal itu aja. Dan ujung-ujungnya kita berkutat terus di sana, kita pelajari oh sitemap tuh gini urutannya, yang bagus tuh kayak gini, perlu waktu sekian. Oh robot TXT itu kita bisa pasang di page A, B, C, D, F, G, kita nggak usah pasang di A, B, C, D, F, G dan lain-lain. Jadi banyak istilah-istilah pasti ya, semua hal juga kita belajar soal istilah tersebut ya. Jadi jangan ngerasa wah nih mas udah takut duluan. Nah, Waduh banyak banget nih. Karena sama-sama aja semua title mau di digital marketing atau tempat lain pun sama aja kan. Pasti ada istilah baru. Cuma menurut saya SEO itu ketika kita udah matengin ya dan kita hafalin banget tadi apalagi di technical. Kenapa sih bahas technical? Karena itu tuh nyambungnya nanti kita bisa masuk ke website development. Kita bisa masuk ke UX juga gitu ya. Experience gitu. Jadi dan itu tuh kalau ngomongin website itu ya ngomongin soal karir, gaji gede juga kan gitu. Jadi menarik nih kalau masukin ke technical gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman nih ada juga nih belajar SEO, aduh saya tuh nggak nyaman soal website, saya tuh nggak bisa coding, saya tuh nggak suka lah bahasa-bahasa pemrograman. SEO itu relate juga tadi sama keyword. Keyword itu nempelin ke konten, ada konten foto, ada konten ke blog. Jadi orang-orang yang suka buat konten gitu ya, ini relate juga ke sana. Karena ya tadi kita udah sempat bahas ya soal SEO content writer, banyak banget yang butuhin gitu. Bahkan ya ada jasa juga tuh, ya kan? Cari di Google jasa SEO content writer banyak juga dan ya memang ada demand-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga sering dengar gimana caranya buat website gitu jadi nomor 1. Lu buat aja konten artikel yang banyak. Itu sering terjadi. Makanya SEO content writer tuh ya pasti jadi pekerjaan hot juga karena ya
sampai sekarang demand-nya ada terus gitu. Dan blog itu juga kan nanti kita relate ke media online, public relation online, macam-macam kemana-mana. Jadi Banyak banget. turunannya ya menurut saya sangat menarik ya. Kalau misalnya udah mateng di SEO, kita bisa bahkan freelance ke pekerjaan-pekerjaan lain yang sangat relate gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaannya susah atau gampang, sebetulnya itu mah kita kesampingin dulu ya. Betul, Soalnya betul. karena secara keilmuannya itu luas dan bisa berhubungan sama role lain ya. Betul, Jadinya sangat menarik gitu. Betul. Jadi kalau ngomongin susah atau gampang relatif. Relatif. Tapi yang kita bahas adalah ini menarik loh sebenarnya. Menarik. Gitu ya. Jadi kalau susah atau gampang setiap orang punya kapasitas masing-masing. Tapi kita bahas soal relasi antara SEO dengan job-job lainnya. Dan itu tuh menarik banget untuk kita Banget. coba. Dan tadi pun sempat tersebut nih, katanya gajinya lumayan menarik. Sebenarnya range-nya di pasaran Indonesia ini sebenarnya segimana sih? Kalau range ya, biasanya paling rendah. Mungkin ini by pengalaman saya. Jadi disclaim nih, takutnya teman-teman, enggak mas beda gitu. Pengalaman saya aja. Pengalaman saya. Kalau misalnya kita melihat dari SEO, job title SEO ya, apapun itu, SEO content writer, specialist manager dan lain-lain, itu paling minimum pastinya itu UMR pasti. UMR Jakarta lah. UMR Jakarta itu pasti ya. Gitu. Dan kalau ngomongin spesialis ya, jadi fokus spesialis karena spesialis itu tadi dia harus bisa on page, off page, technical SEO minimal paham kan. Itu udah 3 aspek SEO, menurut saya udah detail banget nih. Nah itu biasanya udah di atas UMR, mungkin hampir double digit. Wow. Hampir double digit, karena itu tadi susah itu. Bukan susah, maksudnya itu banyak pekerjaan ya. Banyak. Ya perlu diurusinnya banyak. Betul. Jadi wajar dong. Itu kita bayar hampir gitu, tapi dia bisa ngurusin soal di luar websitenya, di dalam websitenya kayak gimana, sama teknis di bedah organnya. Gitu. Jadi tampilan luar, tampilan dalam bajunya, sama organnya. Nah itu kan berarti ya mahal dong harusnya. Tapi yang tadi saya sebut di atas UMR mungkin dia salah satu aja. Dia mikirin luarnya doang, dia mikirin organnya doang, dia mikirin itunya doang. Gitu. Jadi bisa sampai double digit. Nah, ntar pelan-pelan kalau sudah experience, ya, udah jago banget, pastinya ya double digit atau lebih dari 10, lebih dari 20 pun pasti bisa. Gitu. Jadi ya, dan tadi kuncinya kalau menurut saya ya, kuncinya pasti ntar ada plafon. Biasanya kita ngomongin soal manager ya. Misalnya SEO manager atau SEO senior manager, pasti plafonnya mungkin misalnya sekian puluh juta gitu ya. Nah gimana caranya biar kita scale up tadi? Karena kan kita udah belajarnya soal technical, relate dengan website, relate dengan UX, UI. Ya udah kita ambil juga pekerjaan sana. Terus tadi SEO itu relate dengan keyword, relate dengan artikel, konten. Ya udah kita ambil juga ke SEO content writer kan, detail. Jadinya makin gede lagi. Oh. Gitu. Gimana tuh, menarik kan? Menarik banget gak sih? Ya. Denger angkanya itu kayak langsung melotot tuh. Tapi sebetulnya kalaupun misalkan enggak gabung di sebuah perusahaan, kita bisa juga sebagai freelancer ya. Karena tadi demand-nya katanya banyak ya. Betul. Saya pernah ketemu beberapa teman-teman ya, teman-teman kuliah saya bahkan. Maksudnya karena kalau kuliah kan kita sering kali cari jati diri ya, gitu ya. Terus ya millennials itu, saya millennials itu. millennials itu sering sekali untuk dulu kita baru banget terkena wave-nya digital marketing lah. Jadi waktu zaman itu digital marketing itu baru banget booming. Jadi kayak paid ads itu baru paid ads menarik banget ya. Iklan di Google zaman dulu bisa 1 juta bisa jadi 50 juta tuh menarik banget nih. Kalau sekarang kan kayak iya. Tapi kalau zaman dulu tuh kayak sesuatu yang baru gitu. Salah satunya juga sama SEO. Dan teman-teman saya ada yang coba SEO, dia cobain untuk secara freelance karena banyak ya website-website freelance ya, Fiverr, Freelancer, website-website internasional juga. Dia isengnya cuma untuk buat content writing. Jadi dia buat content writing, dia ceritain dan dia tuh ngelihat ke ya tadi ya soal gaji ya. Dan bisa kerja di mana aja. Gitu. Karena kan tadi yang diperlukan oleh dia adalah sebenarnya SEO spesialis itu jarang sekali meeting. Maksudnya meeting ketemu langsung gitu. Ya untuk apa orang pekerjaan dia itu pegang website kan? Ya kan yang dipastikan adalah komunikasi dengan ya web developernya baik. Gitu. Tapi kalau ketemu langsung untuk lu pastiin gini-gini kayaknya menurut saya online pun bisa. Makanya kan itu menjadi remote job yang cukup tinggi juga di SEO. Jadi awal-awal ya tadi ya lanjut teman saya, dia coba buat artikel gitu ya.
terus dia buat artikel, dia pelajari tadi soal SEO. Gampang, kayak misalnya headingnya dia rapihin, terus ada meta tag, terus ada description-nya, dipastiin description-nya lengkap gitu ya, terus structure-nya rapi gitu, terus dia sitemap-nya juga tadi dirapihin, robots.txt dan lain-lain, dia coba pelajari gitu ya. Terus keyword-nya memang keyword yang long tail, yang panjang gitu, misalnya traveling ke Jepang naik gunung yang susah, misalnya itu detail tuh, panjang, tapi ya mungkin orang bakal ada yang nyari kan. Dia coba keyword tersebut, karena testing juga, dia triggering terus keyword tersebut dan keluarlah akhirnya website dia. Jadi, nah dia kan ngasih portofolio dong. Bro, gue udah pernah nih buat website, cari keyword tertentu long tail, nah, keluar nih website saya, dia jual keluar sana, dan akhirnya maksudnya kan jadi salah satu pekerjaan yang potensial nih si SEO spesialis ini gitu, dan ya menarik banget untuk kita semua untuk mencoba juga kan gitu ya. Menarik banget itu, banget sih. Dengan diem di rumah aja, kita bisa bilang dengan diem di rumah aja, betul, kita bisa mendapatkan income. Internet cepat ya. Oh iya, dengan internet cepat. Ya. Dan berarti enggak apa ya, enggak membatasi kita kerja dengan perusahaan Indonesia doang dong. Betul. Ya tadi ya mungkin karena teman saya itu akhirnya ya klien-klien luar semua beberapa ya. Jadi ya wajar banget. Dan kenapa nih bisa disebut pekerjaan legend? Ya karena SEO, ya digital marketing itu pasti base-nya from US lah. Kita bisa bilang kayak gitu ya. TikTok juga dari mana? Mungkin dari China dulu, US, Indo gitu gedenya. Instagram dari mana? Facebook dari mana? US gitu. Jadi most likely internet features itu kan datangnya dari sana, dan wajar dong, demand-nya pasti gede juga di sana. Iya, menurut saya SEO itu salah satu pekerjaan yang mungkin dicari juga. Cuma kalau kita mau abroad ya, mau ke perusahaan luar, otomatis kalau ngomongin keyword, kita harus jago keyword bahasa di sana. Oke. Berarti ya peluang banyak banget ya, selain di Indonesia, di luar pun juga kalian banyak peluang yang bisa didapetin. Betul. Nah, sekarang ngomongin soal mungkin tips ya. Kayak misalkan sebetulnya ya, seorang SEO spesialis itu kayak daily task-nya tuh seperti apa gitu. Mungkin tadi kita udah ngomongin banyak soal keyword ya. Betul. Takutnya bosen nih. Dia keyword mulu. Kita masuk turunannya itu adalah topik ya. Jadi keyword itu nempel ke topik pastinya. Jadi kayak misalnya kita ambil lah, masa mau ambil apa keyword apa contoh? Minuman segar. Nah, mungkin kita bisa ambil topiknya adalah 5 tips olahraga biar nggak capek. Oke, minuman segar dengan tips olahraga. 5 tips olahraga biar nggak capek. Jadi nomor 1, tidur yang cukup. Nanti detailin lu bla 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 bla. Nomor 2, misalnya pakai outfit yang nyaman. Nomor 3, olahraga bareng teman-teman. Nomor 4, sediakan minuman yang segar. Di situ. Jadi ya tadi yang tadi mungkin panjang lebar di awal kita bilang nih relate ke content writing. Nah, content writing itu pasti dia mikirin soal konten ya. Jadi konten itu nggak melulu minuman segar, berarti kita harus pakai ini dia minuman segar yang buat hidup kamu lebih nyaman. Nah itu kan harus kebaca gitu. Nah content writer itu apalagi untuk SEO, dia harus bisa mikirin sejauh itu gitu ya. Jadi saya mungkin sedikit cerita tadi case ya. Jadi ya di kantor tim saya itu punya klien jualannya makanan, steak gitu, jual steak gitu. Tapi dia masukin SEO-nya itu topiknya adalah cara membujuk pacar biar nggak marah. Ini bisa kamu tiru. Jadi gimana tuh? Ya enggak, tapi SEO-nya ke sana. Jadi dia buat keyword cara membujuk pacar biar nggak marah. Ya sama kayak tadi. 1, pastiin dia apa. 2, ngapain. Nomor 3 apa. Nah, terus dia ngasih tahu, kasihlah makanan yang apa gitu. Kasih gift, kasih memorable experience, dan dimasukin juga tuh produknya apa gitu. Dan maksudnya relate kan. Ya kalau pacar marah kita ngasih makanan dong gitu. Ya, maksudnya nyambung kan, tapi nyambung gitu loh. Jadi walaupun kita mikirnya kayak jauh banget nih, tapi nyambung. Dan itu ya part of seni dari SEO lah menurut saya. Jadi nyambung juga ke sana gitu. Jadi tadi pertama konten ya. Jadi SEO spesialis banyaknya juga mikirin soal konten, karena banyak yang tadi kan saya di awal juga bahas tentang teknikal ya, kayak robot.txt bla 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 gitu, bahasa-bahasa teknis. Mungkin itu pekerjaan yang bisa dilakukan kayak kita ibarat datang ke kamar, nih acak-acakan nih, kita beresin nih kamar kita. Udah bersih. Terus besok datang lagi masih bersih.
Ya kan udah nggak acak-acakan lagi. Mungkin kita datang lagi sebulan lagi deh. Udah acak-acakan kita bersihin lagi. Jadi ya pekerjaan tadi technical page itu sebenarnya nggak harus tiap hari ketika sudah rapih kan. Jadi otomatis kita harus pindah ke yang lain. Yang mungkin bisa terus kita rombak adalah yang mau nggak mau ke konten kan. Keyword kita cari lagi. Ya ngomongin satu perusahaan, misal tadi Mas saya bilang perusahaan kita mau minuman segar. Minuman segar tuh relate sama banyak hal dong. Kalau pekerjaan ya bisa semua pekerjaan. Nomor 2 kita masih fokus ke atlet. Nanti ada keyword atlet juga ada. Nomor 3 misalnya kita mau mainin ke demografik, mainin lokasi kan keywordnya jadi banyak banget kan. Nah mungkin tugas SEO spesialis ketika tadi dia sudah optimizing, udah oke semua, mau nggak mau dia exploring lah. Nah exploring ke keyword-keyword yang menarik gitu. Jadi ya kurang lebih ya urusan dari day to day pekerjaannya ke sana. Tapi kalau misalnya ngomongin teknis ada apa aja sih sebenarnya selain tadi ngurusin ke topik, ke keyword gitu ya, terus ngomongin soal exploring, ya pastinya kita juga harus make sure si website ini nyaman untuk dilihat. Karena banyak yang mikirin, oke, saya bisa nih urusin di belakangnya itu rapi, structure-nya oke, domainnya udah terdaftar, Google udah tahu gitu ya. Tapi pas dilihat website-nya nggak nyaman, kan? Iya, benar. Karena kalau ngomongin SEO itu banyaknya adalah gimana caranya kita make sure Google itu melihat dari bahasa kan, dari bahasa pemrograman. Otomatis ya bahasa pemrograman itu tugas SEO kan. Oh, ini bahasa pemrogramannya udah oke nih. Jadi Google udah approve ya. Nah, tapi kan tugas lainnya adalah manusia yang approve dari tampilan. Gitu. Jadi ya harus mobile friendly lah, harus nggak usah loadingnya nggak boleh berat, itu juga bagian SEO juga. Gitu. Jadi ya itu tugas sehari-harinya. Dan ya menurut saya ketika udah matang semua pasti exploring yang paling menarik ya. Kita cari keyword baru, gimana cara kita tahu nih tadi soal saya sempat sebut soal link building. Jadi ketika kita udah ngomongin keyword udah bagus nih, website kita udah oke banget, tapi kok nggak ada yang visit ya tentang link ini, tentang keyword ini. Ya otomatis kita harus pasang link ini di website lain pakai artikel yang ini tadi. Artikel-artikel yang secara general, tapi kita masukin tuh tentang keyword yang relate dengan bisnis kita. Akhirnya kan ada orang traffic masuk website kita, website kita punya traffic, website kita punya tambahan indexing, kita bisa naik jadi nomor 1 gitu. Jadi ya pasti itu turunannya ke sana juga. Gitu. Gimana tuh? Daily-nya itu meskipun banyak tapi benar-benar menarik ya? Iya, menarik. Menarik banget soalnya ya kita mesti explore ini, selain explore ini, misalnya explore keyword, terus mikirin konten, terus tadi menarik banget sih, dari minuman segar, terus bisa ke olahraga, terus tadi dari ngomong jualan steak, ngomonginnya soal tips biar nggak berantem sama pacar. Jadi keren banget sih. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari audiens. Jadi sebelumnya kita udah upload di story Instagram kita. Jadi coba nih kamu kasih pertanyaan soal SEO, dan ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan dulu. Pertanyaannya ini dari Shelly. Pertanyaannya, kalau misalkan mau belajar sebagai SEO spesialis itu sebetulnya harus mengerti IT nggak sih? Harus jago IT atau harus jago programming kayak gitu? Oke, tadi mungkin kita udah sedikit bahas ya. Betul. Sebenarnya jago itu urusan nanti, hadiahmu. Tapi pasti kalau ngomongin SEO, karena tadi kita punya beberapa part ya, ada technical SEO, mau nggak mau tetap harus tahu. Karena yang kita bedah adalah website. Website itu relate dengan IT. Jadi ya pasti harus tahu ya beberapa istilah di dalam website. Tapi menurut saya nggak usah sampai coding yang akhirnya kita ngerubah button dan lain-lain ya. Itu advance. Perlu nggak? Perlu, tapi nanti gitu. Cuma yang kita tadi kan udah bahas ya, beberapa teknis dan itu memang relate ke SEO. Jadi kalau kita ngomongin ke, belum tentu semua website developer pun, IT pun, ketika kita tanya, tolong dong, ini kayaknya, misalnya tadi, sitemapnya ini belum rapi, bisa nggak kalian benerin? Belum tentu semua website developer bisa. Karena itu bukan bisa, maksudnya punya waktunya atau punya, bisa dibilang porsinya ke sana. Karena biasanya ntar itu diurusinnya oleh SEO spesialis juga. Nanti dia pasti butuh rekomendasi. Oh, ya udah nih gue beresin, tapi strukturnya dari elu. Gimana nih bentukan strukturnya? Ini harusnya kayak gimana dan lain-lain. Jadi kalau ngomongin pindah-pindahin coding, orang website development bisa. Tapi kalau ngomongin yang tepat nih gimana sih, yang benar gimana sih, ya perlu tahu orang SEO kan. Jadi kalau misalnya ngomongin
harus jago IT menurut saya nggak harus banget, tapi yang penting paham Oke. gitu. Karena saya pun ngelihat ya, waduh bahasa IT setengah mati ya. Tapi yang saya sering lakuin adalah, oke saya paham ada istilah ABCDFG. Nah saya minta tolong ke web developer, tolong dong si ini misal tadi ya, atau anggaplah headingnya ini belum ada nih di gambar tertentu. Kenapa ya kok bisa hilang? Tolong dong tambahin. Saya mau tambahin heading baru di situ biar dari segi structure rapi. Oke, gua tambahin headingnya. Karena dia juga nggak tahu apakah itu perlu atau enggak. Oh iya betul. Gitu. Jadi ya kita harus tahu istilah-istilah itu fungsinya apa. Selanjutnya sangat wajar untuk kita minta tolong ke web developer diubah. Tapi kita dari kita udah tahu. Oke. Jadi sebetulnya nggak perlu kita tahu bagaimana kita bikin websitenya ya, karena itu tugasnya web developer ya. Betul. Tapi setidaknya ada hal-hal yang perlu menjadi catatan untuk web developer nantinya gitu. Betul. Dan ya tadi karena kita yang kita bedah adalah website, otomatis kita harus tahu sedikit organ-organnya kan. Yes. Jadi ya wajar sekali sih gitu. Pertanyaan kedua ini ada datang dari Alvin Alif. Dia bertanya soal ini nih, website itu sebetulnya lebih oke, kita harus mentingin mana nih? Oke secara visual ataukah oke secara informasi yang ada di dalamnya? Oke. Jadi Dan itu untuk mempengaruhi ke SEO-nya ya. Soalnya katanya kalau misalkan visual terus nantinya memperberat website jadi masalah lagi. Oke. Jadi ini mirip kalau kita analogikan ke mobil. Kira-kira kita mau lihat mobilnya itu looks-nya bagus atau dia mobilnya kencang. Ya kan? Jadi pasti setiap orang punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau menurut saya percuma kalau misalnya mobilnya bagus tapi boyot. Malu dong. Lebih baik mobil kita biasa aja, jangan jelek dong. Biasa aja, tapi kencang. Gila, kencang, durable dan lain-lain. Nah, begitu pun ke website. Jadi kalau kita ngomongin visual, menurut saya visualnya cukup, bukan jelek ya. Visualnya cukup, tapi secara kecepatan mobile friendly lah. Dia bisa di crawling, dia security-nya aman gitu ya. Jadi si Google merasa ini websitenya bukan virus. Terus juga beberapa konten-kontennya itu udah terdaftar dengan baik dan lain-lain. Lebih baik seperti itu gitu. Daripada kita ya tadi ya analoginya sudah jelas ya, daripada mobil kita bagus banget diajak balap sama mobil biasa itu standar kalah yang lalu ya. Jadi kayak sama website juga bagus banget dibuka kok lambat, nggak apa-apa udah dikomentarin. Jadi ya singkatnya sih seperti itu. Menurut saya lebih valuable kita manage dulu dalam sampai semata mungkin sekokoh mungkin ya tadi ya teknik-teknik SEO. Baru nanti kita ngomongin visual, dan visualnya nggak boleh jelek, minimal cukup gitu. Yes. Template udah banyak banget, itu udah bagus-bagus itu cukup banget gitu. Oke, jadi perlu diingatkan visual bukannya kita melupakan visual, tapi oke aja udah cukup. Cukup aja udah oke. Betul. Intinya oke itu bukan berarti ala kadarnya, tapi di semua tools website udah pasti ada template. Banyak banget template, dan template itu bagus ya. Jadi ya you name it lah, websitenya kayak Wix, Shopify, WordPress, Magento, hampir semua penyedia website tuh nyediain template juga, dan template tuh udah ready to use banget. Ada aja orang kayak ngerasa, gue gak mau di template nih, gue mau edit lagi. Menurut saya nggak usah lah. Nambah-nambahin. Iya, nambah-nambahin. Belum SEO-nya kan. Oke, lalu ini ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari Satya. Dia bertanya, sebetulnya untuk belajar SEO tuh membutuhkan modal yang besar nggak sih? Mungkin aku tambahin juga ya, bukan cuma belajarnya, tapi untuk praktiknya apakah membutuhkan modal yang besar juga atau enggak? Oke, jadi kalau misalnya belajar, menurut saya terlepas dari SEO ya. Kalau kita ngomongin belajar itu pasti tergantung dari effort yang kita mau keluarin. Kalau kita mau gratis, effort dari segi source-nya harus banyak dong. Kita harus cari sendiri, misalnya di search engine, kita harus buka YouTube, kita harus cari literatur dan lain-lain, itu udah cukup gitu. Mau belajar SEO, digital marketing, mau belajar web development, semua udah ada lah tersedia di internet ya. Tapi kalau misalnya dari segi effort kita belum sekuat itu untuk ngefiltering roadmap-nya, belajar gimana caranya yang rapih gitu ya. Cuman itu bisa dibilang abstrak dong. Yes. Kalau misalnya mau yang rapi ya baiknya kita juga ikut aja lah bootcamp atau ikut aja kita course-course yang menurut saya ya worth it lah, kita bayar tapi ya kita roadmap-nya jelas gitu. Itu jadi tinggal pilihan ya, mau gratis atau berbayar terserah, tapi masing-masing punya pro kontra dan ya
teman-teman mau ke usaha yang mana. Segimana enaknya aja ya, Betul, segimana nyamannya. enaknya aja. Dan ini sebenarnya menurut saya bisa diimplement ke beberapa section atau beberapa topik digital marketing lainnya kan, sama-sama aja, kurang lebih gitu. Nah, kalau ngomongin soal menerapkan nih, kalau kita fokus soal SEO, menurut saya kalau misalnya mau sampai sedetail tadi, organnya kan ada beberapa mungkin kita cukupkan ke on page, off page, sama si technical. 3 hal itu, kalau kita bedah lagi ke dalam lagi, itu mungkin kalau mau lebih matang, kita butuh tools dong. Ibarat kayak dokter lah, gitu ya. Bisa nggak sih dokter bedah orang itu cukup dengan benang sama pisau doang? Bisa kan? Bisa. Cuma berat banget kayaknya hidup dia ya. Ya kan, bedah pisau doang, terus habis itu dijahit pakai benang doang. Yang pasien juga ternyata mungkin dia bingung gitu ya. Jadi dia mungkin butuh anestesi dan lain-lain. Sama lah kayak SEO. Bisa nggak sih kita pakai tools seadanya? Biasanya kalau SEO itu website itu ada tools gratis dari Google Search Console. Jadi ya kalau teman-teman mau coba, cari aja di Google, namanya Google Search Console. Itu yang untuk nge-crawling tadi ya, untuk ngepastiin ini indeksinya ada robot.txt-nya, ada heading udah tepat atau belum, terbaca atau tidak, nilai skornya bagus atau enggak. Nah itu udah pakai Google Search Console udah oke nih. Nah biasanya ada tools-tools tambahan, kayak contoh Brave, Screaming Frog gitu ya, terus SEMrush, banyak lah. Itu untuk ngebantu kayak tadi keyword gitu. Misalnya saya tuh nggak kreatif ya, dan saya bingung, aduh bisnis saya tuh jual minuman. Saya udah ngebuat semua keyword tentang minuman, tentang olahraga, tentang kesehatan, tapi saya bingung kira-kira keyword apa lagi. Ini kita butuh tools gitu ya. Terus kita pengen tahu berapa banyak keyword itu dicari. Misalnya kita udah buat nih keywordnya banyak, tapi ternyata yang nyari sedikit, gak buat apa juga kan. Kalau nggak dicari buat apa, jadi pakai tools gitu ya. Terus kayak tadi kita pengen tahu apakah website kita tuh udah benar-benar secara page authority gitu ya, secara page-nya itu otoritas page-nya udah bagus atau belum, atau domain authority-nya udah bagus atau belum, itu kan perlu tools juga. Jadi yang mahal sih menurut saya lebih ke toolsnya, dan sebenarnya toolsnya juga mahal, nggak relatif sih. Mahal di relatif. Jadi ya ke tools sama ya mungkin tadi ke tools doang sama butuh waktu sih sebenarnya. Jadi sepengalaman saya kalau ngomongin SEO itu nggak bisa sekarang kita pasang besok langsung keluar, itu jarang, ada lebih jarang ya. Kalau ngomongin paid ads berbayar, ikan berbayar, kita pasang hari ini, nggak usah nunggu besok, malam juga bisa keluar tuh. Nomor 1 di search engine tuh bisa. Tapi kalau ngomongin SEO itu perlu waktu. Jadi ngomongin semahal apapun toolsnya, semahal apapun si SEO spesialisnya, ya itu pasti butuh waktu ya. Jadi standarnya berapa lama sih? Tergantung keyword ya. Kalau keywordnya makin broad, misalnya walaupun keywordnya cuma 1, misalnya sepatu keren, cuma 2 ya, sepatu keren, tapi nyari banyak banget. Ya itu kan berarti kita berkompetisi dong dengan yang lain. Jadi butuh waktu, mungkin bisa 6 bulan, bisa setahun gitu ya. Tapi kalau misalnya keywordnya panjang, misalnya sepatu keren yang cocok digunakan untuk liburan ke Jepang, nah misalnya itu kan panjang, ada orang yang nyari nih. Nah tapi kompetisinya nggak gede, kompetisinya itu nggak high, mungkin low gitu ya. Mungkin kita bisa pakai 1-3 bulan udah bisa muncul nomor 1 gitu. Oke, berarti ya kalau mahal nggak apa sebetulnya relatif ya. Cuman tadi ada yang gratis dan ada yang berbayar. Betul. Tools yang berbayar. Betul. Sebetulnya apakah kalau misalnya kita pakai yang gratis doang itu oke, atau sebenarnya nggak rekomen? Oh, sebenarnya bukan nggak rekomen ya. Oke gitu, oke cukup, cuma kayak sayang aja. Kalau misalnya mau lebih maksimal, tadi dengan tools itu biar kita ibarat nge-bypass waktu lah. Gitu. Jadi kayak tadi kita butuh research tentang tools, kita pingin tahu tentang page kita itu dari segi skor tuh gimana gitu ya. Nah dengan adanya tools itu tuh ngebantu kita dapetin second opinion lah kurang lebih gitu. Jadi Google kok ngasih kan tadi Google Search Console gratis, dia ngasih datanya A, B, C, D, F, G. Nah kita butuh data kedua dan untuk maksimalin optimization-nya. Dan biasanya tools-tools luar sana tuh yang tools-tools SEO tuh kebantu optimization. Jadi nanti dia nge-crawling website kita, dia ngasih tahu, bro, biar SEO friendly, nih ya H1 H2 ini ya, ini ya, kamu rubah ya sitemap-nya, ini page ini tuh yakin kamu mau ngeluarin, nggak ada robot.txt loh, bla 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 bla. Nah itu kan dia ngebantu secara optimization. Tapi kalau Google rata-rata dia ngasih scoring, ada juga optimization-nya, cuma third party tools biasanya karena kita bayar dia lebih aktif lah. Gitu. Ya, bener. Nah buat kamu misalnya tadi udah dengerin dari awal, terus udah tahu
wah ternyata banyak banget yang diurusin sama seorang SEO spesialis. Gak usah takut karena bisa dibantu dengan tools. Betul. Tapi tetap tools kan dia bantu untuk ngasih recommendation. Nah, nanti yang ngerjain siapa? Kita lagi ya. Gitu. Ya berarti akan sangat membantu di recommendation-nya, tetapi untuk eksekusi tetap kita yang menjalankan. Betul, tapi kan ya tadi ketika kita ngomongin soal rekomendasi ya, belum tentu semua kan oke. Dan maksudnya oke dalam arti mungkin dari segi company ngerasa, oh iya nih page ini memang saya nggak mau munculin lagi, misalnya informasinya udah nggak relevan, atau saya dapat feedback negatif, jadi walaupun dia dari segi skornya bagus, tapi memang saya mau hold. Nah dia tuh masuk tuh rekomendasi misalnya di toolsnya. Nah kan itu kita harus filtering dari orangnya, ada orang yang filtering dong. Dia. Menurut saya ya tools itu ngebantu kita dapat insights baru, dan tetap harus ada yang nge-operate si tools tersebut ya, salah satunya si SEO spesialis ini. Gitu. Oke, keren banget sih, menarik banget sih. Betul. Ini tuh baru luarnya aja. Baru generalnya aja ini udah menarik banget. Betul. Ini menarik banget. Aku berkali-kali ngomong menarik banget, apa cuma aku doang yang merasa ini menarik? Tapi kalau jujur buat aku emang menarik sih, karena ini belum lagi kita ngebahas tentang keyword yang dipakai tuh lebih bagus yang mana, apakah keyword yang pendek-pendek 2-3 kata atau yang long tail. Mungkin itu lebih cocoknya buat diobrolin lain kali lagi ya. Betul. Mungkin kalau mau lebih menarik lagi, biar teman-teman makin terbayang kenapa sih kita ngobrolin SEO. Wah tadi bahasannya teknis banget kayaknya, kok ngomongin tentang keyword lagi. Nah sebenarnya kalau ngomongin updates ya, ada beberapa praktisi yang ngebahas bahwa SEO ini udah diterapin di sosmed juga, salah satunya di Instagram gitu. Jadi udah nggak aneh kan kita misalnya cari di Google itu misalnya makanan sehat di Instagram, keluarlah instagram.com gambar makanan sehat. Dan lain-lain. Nah, bahkan gambar di Instagram pun udah bisa dipasang alt text juga, karena itu bagian dari teknis-teknis SEO. Otomatis ya nggak rugi lah, kita belajarin SEO itu, karena ya tools-tools yang baru-baru pun menerapkan fitur-fitur si SEO tadi gitu. Jadi menurut saya apapun teman-teman pekerjaannya yang berrelate dengan digital marketing, SEO knowledge itu harus gitu ya. Karena nyambung kemana-mana gitu. Apalagi kalau kita dalamin di sini, SEO spesialis dari zaman dulu sebelum ada live streamer konten, ya kan. Jadi ini juga pekerjaan legend gitu. Jadi tidak ada, yang menurut saya tidak ada kerugian lah kita belajar SEO. Betul banget. Ya. Dan karena terus berkembang, bahkan kayak misalnya sekarang aja Instagram ya. Instagram kalau misalnya kita menggunakan fitur search-nya, dulu itu kita cuma nyari buat nama akun doang kan. Betul. Sekarang kalau misalnya kita mau nyari baju, udah muncul tuh konten-konten tentang baju. Betul. Kayak gitu ya. Iya. Jadi saya yakin pasti nanti tools-tools lain ya, sosmed lah, kita ngomongin soal blog mungkin dan lain-lain, pasti menerapkan gaya-gaya atau istilah-istilah yang diterapkan oleh SEO juga. Karena tadi udah punya case khusus kan. Yes. Gitu. Dan tadi Mas juga sama share bahwa keyword gitu ya. Keyword kita cari di Instagram, muncul lah yang kita butuhin, misalnya tadi baju dan lain-lain. Otomatis kan dia mainin ya satu esensi khusus di SEO, yaitu keyword. Yes. Ya penting lah gitu untuk kita pelajari juga kan, oleh fundamental minimal di SEO. Fundamental di SEO. Jadi SEO itu benar-benar menarik karena bisa dipelajarin ke berbagai ranah lainnya. Betul. Oke, udah berapa lama ini kita ngobrol-ngobrol? Seru banget sih. Seru banget. Mungkin kita cukup sudahi sampai situ, karena kalau misalkan nggak disudahi kita bisa sampai maghrib. Oke. Terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai sekarang. Dan kalau misalkan kamu belum nonton yang lainnya, kamu bisa cari video-video tentang teknologi di akun kita Jitu Academy Indonesia. Mau itu kita ada konten apa aja, banyak ya. Mau tips and tricks ada, mau lihat pengalaman-pengalaman di Jitu Academy itu banyak banget. Jadi kamu boleh banget buat subscribe Jitu Academy Indonesia, dan juga follow media sosialnya Jitu Academy. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosialnya kalau misalnya mau. Apa nih media sosialnya? Media sosialnya mungkin company aja ya. Boleh dicoba digital aja. Boleh dicoba digital. Iya. Follow juga boleh dicoba digital, dan juga Jitu Academy. Yes. Oke, terima kasih untuk mendengarkan dan juga untuk menonton Teknologi di episode kali ini. Saya Kibar Mahardika dan saya Jenzo Anika. Pamit undur diri. Bye-bye. Thank you semua. Thank you.